Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, berjumpa lagi dengan saya Cynthia Faladi dalam salah satu program edukatif terbaru Pengadilan Agama Probolinggo, yaitu Logis, Dialog Inspiratif. Seperti judulnya, podcast ini akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang banyak memberikan jasa di bidang peradilan. Nah, seperti pada kesempatan yang baik ini, kita telah bersama dengan salah satu tokoh panutan kita, tokoh inspiratif kita, yaitu Yang Mulia Ibu Dr. Anda Nurjanah Syaf SHMH. Beliau menjabat sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Apakah sehat? Alhamdulillah. Sekalipun saya capek, tapi saya capek datang di Probolinggo ini, tapi dengan melihat kondisi keramahan Pengadilan Agama Probolinggo, maka capek saya ini hilang. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Pengadilan Agama Probolinggo ya Ibu ya. Mohon izin Yang Mulia, kami dan juga sobat peradilan di luar sana ingin belajar dari Yang Mulia mengenai beberapa hal, khususnya mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan juga menyinggung sedikit mungkin tentang dispensasi kawin. Apakah Yang Mulia berkenan? Insya Allah berkenan. Baik Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan bahwa hingga bulan Juni tahun 2023 ini Pengadilan Agama Probolinggo telah menerima dan menangani perkara cerai sebanyak kurang lebih 300 perkara. Di antaranya 218 perkara adalah cerai gugat dan 82-nya adalah cerai talak. Nah, akibat perceraian ini tentunya akan menimbulkan dampak yang memprihatinkan bagi perempuan ya Yang Mulia ya, terutama bagi perempuan yang belum mandiri secara ekonomi. Dan banyak sekali perempuan di luar sana yang mengalami permasalahan ini dan belum mengetahui mengenai hak-hak yang sebenarnya bisa mereka dapatkan setelah mereka bercerai. Nah, saya ingin menanyakan kepada Yang Mulia, kira-kira hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan perempuan pasca perceraiannya? Terima kasih sahabat peradilan yang ada di wilayah Probolinggo yang saya cintai terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jadi sebelum saya menjawab, maka kami dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia memasukkan di program prioritas di tahun 2023 ini adalah sangat mengedepankan bagaimana hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian khususnya di wilayah Pengadilan Agama Probolinggo. Tadi sudah disinggung berapa jumlah perkara perceraian yang ada di Probolinggo. Kalau kami melihat ini sangat sedikit dibandingkan dengan pengadilan agama yang lain yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur ini. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang hak-hak apa sih, saya ingin menyampaikan kepada sahabat peradilan bahwa terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, kami dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sudah sangat bagaimana supaya para perempuan khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur ini, dan lebih khusus lagi sahabat peradilan yang ada di wilayah Probolinggo ini, kami sangat mengedepankan bagaimana kepada para perempuan saat ini untuk mengetahui hak-haknya di pengadilan, sehingga sahabat peradilan yang ada di wilayah Jawa Timur ini khususnya di Probolinggo ini sudah bisa memastikan bahwa manakala ke Pengadilan Agama Probolinggo, maka insya Allah hak-hak terkait dengan hak perempuan dan juga kepada hak-hak anak itu akan terlindungi, di mana di dalam aplikasi gugatan mandiri itu dari awal para perempuan itu sudah mengetahui hak-hak yang akan dituntut, sehingga kami selalu mengatakan bahwa saatnya sekarang
kita bagaimana supaya para perempuan itu mengetahui haknya. Saatnya sekarang kita memaksakan kepada para perempuan, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo ini, untuk memaksakan kepada para perempuan untuk menuntut hak-haknya. Sehingga kami selalu mengatakan bahwa mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, para perempuan yang ada di Probolinggo ini sudah mengetahui bahwa oh, ternyata ada hak-hak kami di pengadilan yang kami bisa tuntut. Sehingga setiap pembinaan dan setiap hari pun kami bisa melihat perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo. Apakah benar Pengadilan Agama Probolinggo ini sudah menerapkan, sudah memberikan pengetahuan, sudah memaksakan kepada para perempuan untuk menuntut haknya. Di antara hak-hak itu adalah yang pertama adalah nafkah iddah. Karena nafkah iddah ini nafkah iddah yang dituntut ini karena 3 bulan setelah terjadi perceraian, maka seorang perempuan tidak boleh untuk menikah dengan laki-laki lain. Maka itu si mantan suami ini wajib untuk memberikan nafkah tersebut. Kemudian ada juga namanya mut'ah, yaitu kenang-kenangan yang diberikan kepada mantan istri. Apalagi kalau ini Mbak, perceraian yang diajukan oleh suami yaitu cerai talak, maka itu wajib semacam hadiah gitu. Iya, semacam hadiah kalau mut'ah. Nah, di sini bukan hanya cerai talak yang akan diberikan hak-hak seorang istri, maka cerai gugat pun kami selalu menyampaikan kepada para hakim untuk diberikan hak-haknya kepada istri yang layak. Nah, kemudian yang keterkaitan tadi dengan pasca perceraian, hak istri maupun hak anak. Nah, ini anak yang sangat juga kami konsen untuk memberikan hak-hak anak terhadap perceraian. Jadi akibat perceraian. Nah, sobat peradilan, saya ingin menyampaikan bahwa sekitar kurang lebih 500.000 perkara perceraian setiap tahunnya yang dimasukkan ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia, karena ada 412 satker pengadilan agama yang menangani terkait dengan perceraian ini. Nah, kebetulan di Pengadilan Agama Probolinggo ini sangat sedikit. Jadi diperkirakan sekitar kurang lebih 700 sampai 800 setiap tahun. Nah, ini kan baru bulan Juli. Nah, ini masih ada nanti akan perkara perceraian yang masuk, sehingga kita rata-ratakan perkara yang masuk di Probolinggo ini adalah sekitar 700 sampai 800 perkara perceraian. Tentu kalau kita bisa membayangkan, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada sekitar kurang lebih 500.000 perkara perceraian yang masuk di seluruh Indonesia. Bisa kita bayangkan berapa banyaknya anak korban perceraian yang hanya kita rata-ratakan 2 anak di antara 1 perceraian tersebut. Berarti kalau dikali 2 sekitar berapa? 500.000, berarti sekitar 1 juta. 1 juta anak korban perceraian. Nah, kami melihat bagaimana masa depan Indonesia kalau anak-anak yang korban perceraian tidak dari sekarang ini kita perhatikan. Bagaimana mereka dalam mendapatkan pendidikan yang layak kalau tidak dari sekarang kita tidak memperhatikan anak-anak korban perceraian. Bagaimana generasi yang menjadi generasi yang akan menggantikan kita-kita ini manakala dia tidak diberikan makanan yang layak, gizi yang baik, akan menjadi generasi apa ke depannya Indonesia ini? Kita bisa bayangkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, generasi Indonesia seperti apa? Kalau tidak diberikan pendidikan yang baik, tidak diberikan makanan yang layak, akan menjadi generasi apa? Nah, itu kenapa sampai kami konsen untuk memberikan pemaksaan kepada pengadilan agama untuk memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Nah, itu Mbak.
Baik, sangat kompleks sekali ya Yang Mulia ya. Dari sebuah perceraian itu sangat bisa menentukan masa depan bangsa ke depannya. Iya, benar. Apabila pemerintah tidak ikut campur ke dalam. Benar sekali. Jadi memang harus sangat diperhatikan ya Yang Mulia. Sangat diperhatikan. Baik. Kemudian mungkin menyinggung sedikit terkait dispensasi kawin ya Yang Mulia ya. Mungkin Mbak, sebelum disinggung terkait dengan dispensasi kawin perkawinan anak di bawah umur, saya ingin menyampaikan kepada seluruh aparat peradilan, khususnya di Pengadilan Agama Probolinggo ini, terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, dan khususnya kepada nafkah anak kepada orang tua, dalam hal ini ayah kepada anaknya. Saya selalu menyampaikan pada saat kesempatan bahwa saatnya sekarang para hakim itu harus berani. Kenapa saya katakan harus berani? Karena harus berani memberikan atau menghukum kepada para suami untuk memberikan hak kepada anak. Sekalipun ini adalah satu kewajiban, Mbak. Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Tetapi dengan kondisi seperti ini, maka saya katakan bahwa para hakim harus berani untuk memberikan, untuk memaksa kepada para mantan suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Betul, agar tidak terjadi lepas tanggung jawab. Iya, lepas tanggung jawab. Nah, ini juga saya sangat prihatin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena manakala sudah terjadi perceraian, maka biasanya antara seorang bapak dengan anaknya itu sudah putus komunikasi. Iya kan? Ya, kemudian si bapak ini akan mencari lagi pasangan baru, akan melahirkan lagi anak. Nah, anak yang dulu, anak yang pertama ini tidak diperhatikan lagi. Nah, disinilah saya menekankan dan saya selalu menghimbau kepada teman-teman saya hakim ini bagaimana memberikan pemaksaan kepada para mantan suami ini untuk memberikan tanggung jawabnya kepada anak, sehingga kedepannya dengan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh hakim tersebut, sehingga yang lebih kita kedepankan ini bagaimana komunikasi hubungan antara seorang ayah dengan anak itu tetap terjalin. Karena sekalipun orang tuanya berpisah, tetapi dengan adanya pemaksaan memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, maka insya Allah komunikasi silaturahmi antara seorang ayah dengan anak itu tetap terjalin. Dan kita tidak bisa menjamin, Mbak, bagaimana ke depannya. Apakah anak ini nanti menjadi anak yang sukses? Apakah anak ini akan ke depannya menjadi anak menjadi pejabat, akan menjadi kaya? Insya Allah anak ini tidak akan pernah melupakan orang tuanya, bapaknya yang dipaksakan, yang dari awal ini dipaksakan untuk memberikan hak-hak tersebut. Nah, inilah yang sangat saya tekankan supaya kedepannya antara seorang ayah dengan anak ini tetap terjalin silaturahmi dengan adanya seorang hakim memaksakan untuk seorang ayah memberikan nafkah kepada anak. Insya Allah anak ini tidak akan lupa dengan bapaknya, karena dengan adanya biaya sekalipun sedikit, tapi dengan adanya akan terkesan di hati anak ini, wah, ayah saya tetap bertanggung jawab. Insya Allah keberhasilan anak itu akan tetap nanti anak ini ingat, sehingga nanti anak ini berhasil, dia akan tetap mengingat seorang ayah yang tetap memberikan nafkah, seorang ayah yang tetap memberikan kewajiban kepada anak tersebut. Nah, itu, Mbak. Jadi jangan sampai perceraian itu memutus perkawinan, tapi juga memutus hubungan darah antara seorang anak. Iya, benar sekali, gitu, Mbak. Benar sekali, ya. Gitu. Kemudian izin Yang Mulia terkait dispensasi kawin ya. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama pasal 7 ayat 1 di mana meningkatkan batas minimal usia kawin bagi perempuan. Yang awalnya kan 16 tahun saja Yang Mulia. Sekarang perempuan dan laki-laki sama, minimal batas untuk pernikahan adalah 19 tahun. 19 tahun, benar. Sehingga sekarang yang ditemukan di setiap pengadilan agama adalah viralnya atau naiknya dispensasi angka perkawinan anak, benar. Betul. Nah, bagaimana pendapat Yang Mulia mengenai hal ini, baik sebagai hakim perempuan maupun sebagai pejabat di Mahkamah Agung?
Nah, inilah Mbak, sahabat peradilan yang saya banggakan terkait dengan permasalahan ini, karena kami ini yang di pusat yang semua data-data perkara untuk perkawinan anak di bawah umur ini yang sangat menyentuh kami. Terkait dengan perkawinan anak di bawah umur, seperti tadi yang Mbak sudah sampaikan bahwa di tahun 2019 perkawinan anak di bawah umur ini memang sudah banyak. Tetapi dengan adanya peningkatan umur dari 16 menjadi 19, khususnya untuk perempuan, karena kalau laki-laki itu kan tidak ada perubahan ya. Ini karena yang perempuan ini, sehingga angka perkawinan anak ini bukannya menurun tetapi makin meningkat. Khususnya di wilayah Jawa Timur ini, yang penyumbang angka perkawinan anak seluruh Indonesia ini yang nomor wahid. Nomor wahid paling banyak Mbak. Ya, paling banyak. Sehingga dikatakan bahwa wilayah Jawa Timur ini sangat dikatakan bahwa angka perkawinan anak di bawah umur ini, kalau kita rata-ratakan setiap perkawinan anak ini menduduki nomor pertama di seluruh Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan? Kami dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ini termasuk juga adalah konsen kami, karena yang lebih memprihatinkan dikatakan oleh LSM, dikatakan oleh stakeholder yang lain bahwa ternyata ini Ibu Direktur, Pengadilan Agama sangat mendukung angka perkawinan anak di bawah umur. Lagi-lagi kita lagi Pengadilan Agama yang disalahkan. Padahal kita ini Pengadilan Agama ini adalah benteng terakhir loh. Iya kan? Betul. Benteng terakhir Pengadilan Agama terkait dengan perkawinan anak di bawah umur. Artinya ada benteng-benteng lain, ada pemerintah yang lain itu yang seharusnya punya andil dalam menurunkan angka perkawinan anak, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab Pengadilan Agama sendiri. Iya kan? Jadi harusnya ada benteng-benteng yang masuk di data kami ini. Ada sekitar 60.000 lebih perkawinan anak di bawah umur setiap tahun. Coba bagaimana generasi kita, khususnya generasi umat Islam ke depannya, karena yang masuk ke Pengadilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah, boleh sahabat peradilan bisa ngecek di di data yang dimiliki oleh pemerintah. Dari 100% angka perkawinan di bawah tangan, angka perkawinan anak di bawah tangan yang masuk ke Pengadilan Agama, yang memang sadar hukum, yang memang tahu hukum, itu hanya 20%. Jadi ada sekitar 80% perkawinan anak di bawah umur ini yang tidak masuk ke Pengadilan Agama. Coba bisa kita bayangkan generasi, lagi-lagi seperti tadi yang korban perceraian, lagi-lagi kita menyorot terkait dengan generasi Indonesia ke depannya seperti apa kalau dibiarkan perkawinan anak di bawah umur. Betul. Yang tadi saya katakan bahwa ada sekitar hanya 65.000 yang masuk ke Pengadilan Agama, yang 330.000 sekian yang tidak masuk ke Pengadilan Agama, tetapi mereka melakukan perkawinan anak yang di bawah umur yang dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan, siri gitu. Iya, perkawinan siri. Efeknya apa? Seperti itu. Jadi jangan mengharapkan pada saat mereka melakukan perkawinan anak di bawah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian tiba-tiba nanti ke Pengadilan Agama untuk minta disahkan perkawinan. Jadi jangan diharapkan akan diterima. Kenapa? Karena itu adalah melanggar undang-undang perkawinan. Perkawinan
Maka isbat nikah yang diterima di pengadilan agama salah satunya adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat secara agama tetapi tidak melanggar undang-undang. Nah, saya tanya Mbak, apakah perkawinan yang seperti ini melanggar undang-undang atau tidak? Karena melanggar undang-undang kan, betul. Jadi itu sudah pasti tidak akan diisbatkan perkawinannya yang melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Nah, apa yang akan dilakukan seperti itu Mbak? Manakala dia ke pengadilan agama untuk meminta disahkan. Yang dilakukan oleh pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Probolinggo adalah manakala umur anak itu sudah mencapai umur 19 tahun ataukah di atas 19 tahun, maka pengadilan agama mengarahkan ke KUA untuk memperbaiki perkawinannya supaya tidak melakukan pelanggaran agama terus menerus. Jadi dia ke pengadilan agama, dia ke kantor urusan agama untuk memperbaiki perkawinannya. Betul. Okay. Memang kalau membicarakan mengenai dispensasi kawin ini sangat kompleks sekali ya Yang Mulia ya. Karena nanti banyak sekali yang akan mengikuti di belakangnya. Pasti. Baik faktor ekonominya, kemudian nanti bisa juga kalau ibunya belum siap melahirkan anak yang mohon maaf stunting. Nah, inilah Mbak. Saya akan sampaikan kepada sobat peradilan dan juga kepada masyarakat dan juga kepada para pimpinan atau apa sih namanya kalau di kabupaten ini pejabat di Probolinggo ini, bahwa ada 3 yang sangat terkait dengan perkawinan anak di bawah umur. Yang pertama adalah anak melahirkan anak. Nah, apakah para pejabat yang ada di Probolinggo ini menginginkan perkawinan anak melahirkan anak, sementara menurut dari Dinas Kesehatan bahwa anak melahirkan anak itu akan cenderung melahirkan anak yang stunting. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian yang ada di Probolinggo mengharapkan generasi kedepannya ini kalau dibiarkan perkawinan anak di bawah umur ini akan melahirkan anak yang stunting? Generasi ke depan Probolinggo ini seperti apa kalau anak melahirkan anak? Kemudian yang kedua adalah kemiskinan akan melahirkan kemiskinan yang baru. Betul. Coba Mbak. Iya. Kemiskinan akan melahirkan kemiskinan yang baru. Tentu kalau dia tidak miskin, maka tidak mungkin tidak melakukan atau tidak bersekolah. Iya kan? Fenomena yang terjadi seperti itu. Iya. Jadi kemiskinan melahirkan kemiskinan. Apakah generasi yang ada di Probolinggo ini mau akan kemiskinan, terjadi lagi kemiskinan baru dengan tidak bagaimana supaya kita mengupayakan, tidak kita berfungsi sebagaimana layaknya fungsi kita untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. Kemudian yang ketiga, kebodohan melahirkan kebodohan yang baru. Coba, karena tidak akan mungkin melakukan perkawinan anak di bawah umur kalau dia pintar Mbak. Tentu kalau dia pintar maka dia akan sekolah. Iya kan? Pasti lebih panjang. Nah, seperti itu. Jadi anak melahirkan anak yang kemungkinan besar akan melahirkan anak yang stunting, anak yang serba kekurangan. Kemudian kemiskinan melahirkan kemiskinan baru. Kemudian yang ketiga adalah kebodohan melahirkan kebodohan yang baru. Dan saya yakin para pejabat yang ada di Probolinggo ini tidak akan mau ada generasi yang seperti ini ke depannya. Kemudian saya juga mengharapkan, karena saya bilang bahwa kami ini pengadilan agama ini, kita ini pengadilan agama adalah benteng terakhir. Jadi olehnya itu saya sangat mengharapkan kepada aparat pengadilan agama, khususnya kepada para hakim yang akan memegang palu untuk memberikan izin, tolong benar-benar Perma nomor 5
khususnya di pasal 15 dan juga terkait dengan kepentingan terbaik untuk anak. Iya kan? Yang selalu dikatakan bahwa apakah benar kepentingan terbaik untuk anak manakala anak itu sudah hamil kemudian diberikan izin untuk nikah? Apakah benar? Saya akan tanya kepada sobat peradilan. Apakah benar anak yang hamil ini adalah memang benar kepentingan terbaik untuk anak? Kalau saya secara pribadi dikatakan bahwa apakah benar seperti itu, saya katakan tidak. Itu bukan terbaik untuk anak. Kenapa? Karena budaya sekarang, budaya masyarakat, mindset masyarakat sekarang mengatakan bahwa udahlah nak, kamu hamil dulu, karena kalau kamu hamil, kamu ke pengadilan agama, maka pengadilan agama sudah pasti akan mengabulkan, memberikan izin untuk kamu menikah. Betul. Sobat peradilan, tidak seperti itu lagi. Karena kita menekankan, kita bagaimana supaya pejabat atau hakim di pengadilan agama ini, bagaimana supaya Perma nomor 5 ini dipegang terkait dengan kepentingan terbaik untuk anak. Sehingga hamil pun, yang saya katakan, hamil pun tidak mesti dikabulkan karena itu bukan kepentingan terbaik untuk anak. Apalagi pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk bagaimana anak nanti dilindungi dengan mengajukan asal-usul anak. Jadi itu bukan terbaik untuk anak, kepentingan terbaik. Yang selalu kita katakan, budaya kita kan seperti itu. Katanya malulah kalau dia sudah hamil tidak nikah. Kemudian faktor psikolog si perempuan ini. Nah, kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa marilah kita melakukan sikap, melakukan perbuatan yang memang tidak melanggar norma-norma agama. Jadi mindset masyarakat yang mengatakan bahwa udahlah hamil dulu baru nikah, udahlah bergaul dulu sebagaimana layaknya suami istri, kamu ke pengadilan agama pasti dikabulkan. Tidak seperti itu lagi, sobat peradilan. Jadi tolong bagaimana supaya kita berjuang bersama-sama, para instansi, para pemerintah, untuk kita bersama-sama bagaimana supaya mengamankan perkawinan anak di bawah umur. Tidak ada lagi yang kata-kata bahwa itu adalah adat. Kalau tidak dikawinkan maka itu melanggar adat. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana supaya Perma nomor 5 terkait dengan kepentingan terbaik untuk anak, itu yang kita kedepankan. Betul sekali Yang Mulia. Karena berbahaya apabila dispensasi kawin ini dibiarkan terus berkembang biak di Indonesia, Yang Mulia. Karena mindset masyarakat seperti itu, menggampangkan. Dengan kita bagaimana Dirjen Badan Peradilan Agama sudah persyaratan untuk ke pengadilan agama itu diperketat. Betul. Kita berikan kesempatan kepada stakeholder yang lain, kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bagaimana supaya kita melakukan edukasi, membuat benteng-benteng ini untuk perkawinan anak di bawah umur ini tidak bobol benteng kita. Karena kita ini benteng terakhir loh. Kita ini sobat peradilan, kami pengadilan agama ini benteng terakhir. Ada benteng-benteng lain yang punya tupoksi, punya tanggung jawab. Yang selama ini dikatakan bahwa pengadilan agama ini ternyata setuju dengan perkawinan anak di bawah umur. Siapa bilang setuju? Tidak seperti itu, Yang Mulia. Tidak seperti itu, sayang. Justru kita ini bagaimana supaya kita berfungsi benteng terakhir ini. Benteng terakhir pun ini jangan bobol. Jangan sampai lolos. Yang selalu saya katakan bahwa dari 5 yang kita tangani itu, kalau bisa hanya 2 yang dikabulkan, 3 yang ditolak. Jangan bilang bahwa itu adalah kepentingan terbaik anak. Siapa bilang kepentingan terbaik untuk anak kalau seperti itu? Yang benar-benar nyata-nyata anak ini belum bisa untuk bertanggung jawab, belum bisa menjadi seorang ibu sekalipun dia hamil. Iya kan? Nah, inilah yang kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa sekarang ini adalah kita kedepankan sesuai dengan Perma nomor 5. Sudah ada payung hukum kita bagaimana supaya kita dalam mengadili permohonan diska ini benar-benar Perma nomor 5 yang kita kedepankan.
yaitu salah satunya itu adalah kepentingan terbaik untuk anak, dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk ikut terlibat dalam menangani persoalan perkawinan anak di bawah umur. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia. Sepertinya apabila kita membicarakan baik mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan juga dispensasi kawin, tidak akan selesai satu hari ya Yang Mulia. Iya, benar. Saking banyaknya yang harus kita ulas. Iya, Namun karena durasi, mohon maaf Sobat Peradilan, cukup sekian ya pertemuan kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Direktur Yang Mulia sudah berkenan untuk berbagi, untuk sharing dengan kita, dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari perjumpaan kita kali ini. Banyak juga wejangan yang bisa digunakan mungkin untuk stakeholder terkait dan juga hakim dalam memutus perkara. Begitu. Mungkin terakhir sebagai sebagian kaum perempuan mungkin takut dan ragu ya Bu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi dalam hal ini negara sudah menyediakan aturan sehingga tidak seharusnya perempuan ragu dan takut untuk memperjuangkan haknya. Berdasarkan asas atau prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum, maka perempuan seharusnya berani untuk menuntut hak-haknya terutama pasca perceraian di pengadilan. Begitu Yang Mulia. Berani memperjuangkan hak-haknya, betul, dan berani memperjuangkan hak-hak anaknya. Betul. Itulah yang sangat saya harapkan para perempuan di wilayah Kabupaten Probolinggo ini untuk berjuang mendapatkan hak-haknya. Karena tidak hanya demi masa depan dirinya sendiri, tapi untuk generasi Indonesia juga ya Bu Mulia ya. Baik, terima kasih banyak Sobat Peradilan telah menonton podcast ini. Terima kasih juga Yang Mulia, semoga senantiasa sehat selalu dan bahagia selalu. Saya akhiri, saya Cynthia Faladi pamit undur diri. Terima kasih, jangan lupa nantikan podcast kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yang Mulia.